itu kayak kepala manusia. Jadi rambutnya itu panjang, hitam ngambang di air, geraknya pelan banget ke kanan, terus pelan lagi ke kiri. Halo Akademia, kembali lagi di Silent Scream episode 11, Your Worst Nightmare. Now on the screen. Kenalin, aku Okta. Dan aku Jack. Malam ini kita bakal ngajak kalian ke sebuah kawasan wisata yang ternyata memiliki kisah kelam tersembunyi, yaitu misteri di Pantai Carita. Pantai Carita dikenal sebagai tempat kawasan wisata alam yang cukup populer di Banten. Pantai yang indah dengan suasana sunset, ombak yang besar, serta villa-villa megah yang berdiri di sekitar pantai, membuat para wisatawan tertarik untuk menghabiskan liburan di sana. Namun, di balik paras indahnya Pantai Carita, ternyata ada beberapa cerita kelam yang tersembunyi di sana. Sosok hantu air yang muncul di permukaan, villa-villa tak berpenghuni akibat tsunami, dan tempat sakral yang dihormati warga sekitar. Cerita ini tidak hanya dari satu atau dua orang, tetapi banyak yang mengalami dan melihatnya sendiri. Dan sebagian cerita hanya beredar dari mulut ke mulut. Akademia, kita masuk ke cerita pertama dengan judul Penampakan Hantu Air. Jadi, ini tuh awalnya cuma video biasa. Kayak orang lagi nongkrong di Pantai Carita malam-malam, terus rekam suasana laut yang gelap. Cuma ada cahaya tipis dari kejauhan. Ombaknya pelan, nggak terlalu besar. Awalnya tuh aman, cuma laut hitam dan suara angin. Tapi beberapa detik kemudian ada sesuatu muncul di permukaan air. Kecil, kayak benda ngambang gitu. Makin lama, makin kelihatan. Itu kayak kepala manusia. Itu langsung kelihatan bentuknya, bener-bener kayak kepala manusia kah? Iya, jadi rambutnya itu panjang, hitam ngambang di air, geraknya pelan banget ke kanan, terus pelan lagi ke kiri. Dan itu bukan gerakan orang berenang. Gak ada tangan, gak ada cipratan, cuma kepala doang yang nongol. Itu serius, sumpah kalau kayak gitu sih nakutin banget ya. Terus itu deket banget dari Pantai Caritanya langsung. Iya, makanya jadi tempatnya tuh kayak lumayan dari bibir pantai gitu tak. Dan pada malam hari, harusnya ya, kalau memang ada orang di situ, pasti kedengaran. Atau setidaknya ya, kelihatan gerak aktifnya. Tapi ini terlalu tenang. Wajahnya nggak jelas, gelap, ketutup bayangan air. Dan yang bikin orang ngeri, videonya berhenti gitu aja. Gak ada yang berani nyamperin. Kadang yang bikin serem itu bukan karena dia gerak secepat mungkin gitu ya, tapi karena dia diam di satu titik aja gitu dan nggak kemana-mana. Iya, itu dia. Nah, dan sampai sekarang ya, masih jadi debat. Itu orang, ilusi, atau memang hantu air yang katanya paling sering muncul di daerah pesisir. Nah, Akademia, cerita tadi bersumber dari akun TikTok @nyiarhantu. Cerita kedua datang dari sebuah villa angker di dekat Pantai Carita. Ada sebuah villa besar di salah satu sisi Pantai Carita yang katanya tuh kosong sejak tsunami Selat Sunda. Kalau siang hari kelihatan biasa saja, seperti bangunan tua pada umumnya. Catnya sudah mulai pudar dan banyak rumput liar di halaman villa. Tapi kalau menjelang malam, suasananya berubah drastis. Ada beberapa orang yang pernah masuk ke situ di sore hari. Awalnya karena rasa penasaran aja nih, bawa senter, masuk pelan-pelan ke dalam villa. Begitu di dalam, hawanya beda banget. Lebih terasa dingin dan begitu lembab. Padahal pintunya kebuka nih. Iya, dan seharusnya sirkulasi udara di villa itu tuh normal, tapi rasanya kayak
berat banget. Mereka coba naik ke lantai 2. Lorongnya panjang dan gelap. Di situ mulai terdengar suara langkah pelan, sangat pelan. Kayak ada orang lain jalan di ujung koridor. Mereka berhenti. Suaranya ikut berhenti juga. Kayak itu tuh udah klasik banget gak sih kejadian-kejadian kayak gitu ya? Iya, dan pas mereka coba jalan lagi, langkahnya ternyata muncul lagi. Sempet ada bayangan lewat cepat di salah satu kamar. Nggak jelas, tapi cukup bikin mereka langsung turun. Yang serem tuh ya kayak karena kita nyadar tuh kalau mereka itu udah mulai masuk. Iya, dan sejak saat itu, villa itu sering disebut-sebut sebagai salah satu titik paling angker di Pantai Carita. Cerita ini diambil dari Search Bang Bro TV YouTube. Lanjut ke cerita ketiga, yaitu Karang Ki Haji. Nah, Akademia, kalau yang ini itu bukan tentang penampakan, tapi lebih ke tempat sakral, namanya Karang Ki Haji. Tempat itu dikenal sebagai petilasan Haji Mansur dari Cikunan. Warga sekitar percaya karang itu punya kekuatan spiritual. Dan ada kepercayaan kalau nelayan sampai menabrak karang tersebut, hasil tangkapannya bakal kosong. Kalau memang nelayan itu mau melaut, tiba-tiba perahunya itu nabrak ke karang tersebut, maka penghasilannya kurang memuaskan. Artinya ada pun yang tidak sampai menghasilkan gitu. Oh, apa karena itu sebelum nelayan melaut, mereka biasanya izin dulu ya? Bener tuh. Nah, mereka biasanya mengucap salam atau menyiram air ke perahu. Bukan takut, tapi bentuk hormat. Dan tiap tahun ada ritual ruat laut juga. Tradisi yang udah lama dijaga sama para nelayan. Berarti di balik wisata pantainya ada sisi spiritual yang masih kuat banget nih ya. Betul, Okta. Nah, dan itu yang bikin Pantai Carita nggak cuma soal sunset dan ombak. Nah, ngomong-ngomong tadi, karena kan tadi udah dibilang bahwa hasil tangkapannya tuh hilang. Jadi, saat nelayan menabrak karang itu, 1 detik setelah menabrak, tiba-tiba hilang. Jadi aku tuh sebenarnya agak surprise juga dengan apakah ada sosok-sosok makhluk yang justru mencuri ikan-ikan tersebut. Menurut kamu, Okta, kamu pernah gak kayak ke pantai, terus ada hal-hal mistis yang kamu alami? Kalau dibilang hal mistis sih aku belum pernah ya. Cuma kalau dengar-dengar ceritanya nih banyak lumayan dari pantai-pantai. Apalagi pantai selatan atau pantai Banten kan lumayan ya udah agak ujung gitu. Biasanya banyak cerita horor yang didengar. Bener, dan kalau ngomong pantai sama laut, biasanya itu kaitannya kuat sama Nyi Roro Kidul. Bener Nah, banget ya. jadi aku juga punya teori nih. Semisal tangkapannya itu hilang, bisa jadi yang nangkep ikan itu adalah Nyi Roro Kidul. Nah, dan dari situ kita bisa lihat lah ya bahwa pantai-pantai itu memang punya banyak hal mistis. Dan ya, itu tadi cerita tentang Karang Ki Haji dengan sumber Trans 7 dan kita ambil itu dari YouTube. Cerita berikutnya datang dari sebuah rumah Lydia Kando. Nah, yang terakhir ini nih cerita yang udah sering banget dibahas. Rumah besar yang orang-orang sebut dengan rumah Lydia Kando. Letaknya nggak terlalu jauh dari pantai. Sejak tsunami, rumah itu katanya kosong. Bangunannya masih berdiri tegak, tapi kelihatan nggak terurus. Jendelanya gelap, halamannya sepi. Ada video TikTok yang sempat viral. Orang lagi rekam bagian depan rumah itu sore menjelang malam. Awalnya biasa aja nih, tapi waktu kamera diarahkan ke jendela lantai atas, ada sebuah bayangan samar yang lewat. Secepat kilat, kayak seseorang berdiri lalu mundur menjauh dari kaca. Dan Okta nih ya, katanya gak ada orang di dalam, bener? iya benar, selain itu ada warga yang pernah lihat lampu nyala sendiri di malam hari terus mati lagi. Ada juga yang dengar suara dari dalam padahal rumah itu kosong. Padahal kadang ya, dari rumah kosong itu tuh bukan serem karena bentuknya, tapi karena rasanya kayak masih ada aktivitas gitu di rumah kosong itu.
Iya, bener banget. Dan sampai sekarang rumah itu tetap berdiri, diam, tapi ceritanya nggak pernah benar-benar hilang. Cerita ini diambil dari Bangku Kosong TV. Itu dia Akademia, ternyata Pantai Carita gak cuma menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita mistis yang kelam dan suram. Banyak kejadian-kejadian aneh di sekitarnya, entah dari villa yang angker, hantu air yang muncul, dan lainnya. Bener banget, dari pantai yang secantik itu ternyata menyimpan cerita yang kelam banget. Asli, aku merinding banget baca-baca cerita mistis dari Pantai Carita ini. Nah itu dia, aku juga merinding banget. Dan yang buat makin merinding tuh sebenarnya ya, karena ada yang lihat langsung, jadi ada saksi gitu. Terus itu juga kerekam kamera, makin merinding dong. Iya bener. Kalau Akademia sendiri gimana nih? Ikut takut gak dengerin cerita ini? Atau ada yang udah tahu mistis-mistis yang ada di Pantai Cerita? Atau ada yang pernah merasakan langsung? Langsung aja Akademia bisa komen-komen di bawah ini. Dan ya segitu dulu dari kita. Jangan lupa terus dengerin Silent Scream di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat pantengin sosial media kita. Ada Spotify, YouTube, dan X kita @tirta_fm, Instagram @tirta.fm, dan TikTok @tirta_fm_. Dan Akademia juga bisa dengerin program on air kita di RCTI Plus, Audio Plus, Tirta FM, atau di bit.ly/ontirta_fm. Terima kasih sudah mendengarkan Silent Scream episode 11. Aku Jack. Dan aku Okta. Sampai jumpa di Silent Scream selanjutnya.